record ternyata. Oke. Kan memulai pembahasan tentang divisi humas itu sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu untuk teman-teman apakah sudah mengisi borang pemahamannya? Sudah, Kak. Oke. Sudah mengisi, Sudah, Kak. Kak. Udah, Kak. Oke, baik, cukup. Untuk teman-teman sekalian, akan saya ingatkan kembali untuk bisa berperan aktif dalam divisi humas ini. Apabila kalian ingin bertanya di tengah penjelasan nanti, bisa langsung ketik tanya di chat dan dimohon untuk memberikan kalimat yang penting saat izin di kolom chat. Oke. Kalau gitu kita bisa kenalin dulu kali ya pembicara kita kali ini siapa. Oke, apakah di sini ada Kariska? Halo. Hai Kariska, apa kabar? Halo. Baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman ini bisa kita kenal dulu ya. Ini namanya Kariska. Sebelumnya, Kariska itu pernah menjadi PO Teknik Open House tahun 2019 dan sekarang menjabat sebagai BPH Relasi BEM FTUI 2020. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja kali ya Kariska untuk Ya, boleh. presentasinya. Oke. Oke, ini langsung bisa aku mulai ya, Ca? Bisa, Kak. Ya, oke. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya izinin aku buat nyapa teman-teman dulu ya, pakai pagi teknik biar kita semangat lagi nih. Oke, pagi teknik. Oke, cukup ramai juga ya, ada 120 orang. Nah, tadi bener banget tuh kata Aca, nanti kita interaktif aja di sini, santai aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain ke aku juga nggak masalah. Oke, mungkin kita bisa ke next slide aja langsung. Nah, oke. Jadi sebelumnya izinin aku buat perkenalin diri aku dan ceritain beberapa pengalaman aku ya selama aku 2 tahun kuliah nih, kegiatan apa aja yang udah aku ikutin. Jadi kenalin lagi, nama aku Rizka Nurwidiana dari Departemen Teknik Industri Angkatan 2018, anggota aktif IKM FTU 2018. Nah, sekarang itu aku lagi aktif intern jadi Human Capital Strategy and Policy di PT BRI. Nah, terus juga aku sambil menjabat jadi Wakabit Relasi BEM FTUI. Dan aku juga masih aktif jadi Associate Program Affairs di IASI UI. Itu kayak semacam KPD-nya Klub Peminatan Departemen di Teknik Industri. Nah, terus aku juga tahun lalu jadi BP Relasi BEM FTUI sambil aku juga di IMTI nih, di Ikatan Mahasiswa Teknik Industri di bidang kemahasiswaan. Aku juga udah tahun lalu itu pengalaman yang paling berkesan dan favorit aku banget itu di saat aku jadi Project Officer Teknik Open House 2019. Itu Teknik Open House itu pasti kalian udah pernah denger ya yang ngajak anak SMA buat berkunjung nih ke Fakultas Teknik buat lihat-lihat gitu dan masuk ke laboratoriumnya. Oke, nah lanjut. Mungkin teman-teman mungkin ada yang udah pernah OSIS di SMA atau mungkin pernah ada pensi di SMA. Nah, itu pasti banget ada yang namanya divisi humas. Nah, divisi humas itu sebenarnya apa? Humas itu adalah divisi yang bertanggung jawab untuk pertama menciptakan, membranding, dan memberi nilai lebih, juga menjaga dari branding sebuah acara. Nah, jadi wajah dari acara ini, teman-teman yang bertanggung jawab untuk menjual wajah acara ini ke masyarakat luar yang nantinya menjadi target untuk jadi audiens acaranya. Nah, yang selanjutnya, Humas juga bertanggung jawab nih untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder internal maupun eksternal dari sebuah acara. Jadi Humas ini adalah bidang yang paling sering kolaborasi, yang paling sering bersentuhan dengan pihak eksternal maupun internal dari suatu acara. Nah,
lanjut, Humas juga memegang peran penting nih untuk mempromosikan suatu acara secara fisik maupun non-fisik. Nanti aku jelasin ya bedanya apa nih, fisik maupun non-fisik. Terus juga yang paling penting, Humas itu sebagai pintu utama nih teman-teman, keluar masuknya informasi pada suatu acara. Jadi kalau ada pihak luar pengen ngajak kerjasama, atau mungkin teman-teman pengen nyebar informasi, itu pasti lewat Humas dulu pintu utamanya. Jadi kita adalah menjaga supaya semuanya itu nggak ada miskomunikasi dan informasi terdistribusikan dengan baik. Oke, bisa di next. Nah, oke. Jadi, aku mungkin jelasin dulu ya, sebenarnya Humas itu, sebenarnya divisinya, posisinya itu gimana sih di suatu kepanitiaan. Nah, Humas itu adalah suatu divisi besar nih, teman-teman, yang memimpin divisi-divisi kecil di bawahnya. Itu ada desain, publikasi, media partner, dan juga registrasi. Nah, aku jelasin dulu ya, kalau Humas itu jadi, karena dia divisi yang di atasnya, dia itu, tadi kan Kak Deta udah sempat jelasin ya, yang piramida itu. Nah, kalau dari segi piramida eksekusi itu, yang lebih banyak eksekusi itu yang di bawah-bawahnya nih, PJ desain, PJ publikasi, media partner, dan registrasi. Nah, kalau Humas itu jatuhnya badan pengurus harian atau lebih ke controller. Jadi kalau untuk piramida tanggung jawab, Humas ini lebih tinggi. Nah, Humas ini nanti yang sering banget berkontakan dengan project officer atau pemimpin dari acaranya, terus juga yang bertanggung jawab untuk mengkolaborasikan bidang-bidang di bawahnya, dan kalau ada masalah juga dia yang harus tanggung jawab paling utama gitu. Nah, tapi gini teman-teman, di divisi ini, jadi kan ada banyak banget ya kepanitiaan di teknik. Nah, ini nggak saklek bentuknya kayak gini. Jadi yang pasti ada di divisi Humas itu yang pertama publikasi dan kedua media partner. Nah, kalau untuk desain itu ada beberapa subdivisi yang masuk ke Humas, tapi ada juga yang desain itu di divisi lain, kayak kreatif gitu. Jadi beberapa kepanitiaan tuh desainnya itu nggak di bawah Humas, tapi dia ada divisi kreatif. Nah, kalau registrasi sendiri, itu beberapa juga ada di bawah bidangnya operasional, jadi nggak di bawah bidangnya Humas. Gitu. Nah, nanti di next slide, oke. Nah, aku ini jelasin secara detail ya. Tadi kan kalau Humas itu lebih kayak menjaga internal, abis itu juga dia yang bertanggung jawab kalau ada masalah, terus juga dia yang sering banget tektokan sama project officer. Nah, kalau divisi-divisi kecil yang di bawahnya ini, yang pertama kalau publikasi itu udah pasti ya, pasti teman-teman familiar melakukan publikasi secara fisik dan juga non-fisik. Nah, tadi kan aku jelasin ya, kalau Humas itu kan tugas utamanya branding ya. Nah, branding ini bisa dibagi dua nih, ada branding fisik dan non-fisik. Fisik itu roadshow, kayak kita nyamperin target pasar kita atau audiens kita buat ngajakin mereka ikut ke acara kita. Kayak misalkan kalau TOH itu kita ke SMA, kita datang ke SMA, kita publikasi secara langsung, atau mungkin lewat stand juga yang ada di mall, atau mungkin di tempat-tempat publik gitu, yang ramai orang-orang banyak. Nah, terus untuk non-fisiknya itu ada media online. Nah, kalau untuk media online ini, PJ publikasi itu udah pasti banget megang jadi admin Instagram, line official account-nya, terus juga platform-platform media online lainnya. Gitu. Nah, tadi aku udah jelasin ya menjadi admin. Jadi kalau misalkan ada yang nanya-nanya tentang acara kita, atau mungkin kita pengen nge-post apapun, itu lewat publikasi. Nah, terus yang selanjutnya lagi nih ada media partner. Media partner itu apa sih? Nah, media partner itu salah satu perwujudan dari fungsi Humas yang menjaga stakeholder. Stakeholder itu apa? Pihak eksternal maupun internal yang bersentuhan dengan acara kita. Misalkan media partner, kalian pasti pensi ini sering denger dong, info pensi. Terus juga kalau kalian tahu tuh di kaos-kaos kepanitiaan tuh di bawahnya ada Radio Prambors, ada juga yang tadi ya info pensi atau promotor-promotor lainnya itu yang dinamakan media partner. Jadi dia mencari dan mengontrol media partner yang dapat bekerja sama untuk mempromosikan acara kita. Nah, media partner juga mengkoordinasikan permintaannya nih dari media partner luar. Karena pasti kan gini dong, kalau kita ngajak kerja sama orang, pasti kita harus kasih value proposition kan. Kita ngasih apa nih ke mereka? Bisa jadi exposure, bisa jadi kita promosiin akun mereka, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya ada juga desain. Nah, PJ publikasi ini pasti sering banget koordinasi sama yang namanya PJ Design. Nah, PJ Design ini membuat grafis desain untuk publikasi di sosial media maupun media cetak, kayak poster, banner, pamflet, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, makanya publikasi dan desain ini harus banget ngerti kemauan satu sama lain. Jadi jangan sampai publikasinya egois, pengennya ngepost 100 konten sehari. Tapi kan kasihan ya, ngedesain itu pasti butuh waktu gitu. Jadi PJ publikasi ini harus bisa mengerti
kapasitas dari PJ Design. Terus juga yang selanjutnya ada registrasi. Nah, registrasi ini membuat alur registrasi nih buat target audiens kita. Gimana sih cara pendaftarannya, tiketingnya, dan lain sebagainya gitu. Terus juga membuat strategi penjualan tiket. Nah, humas ini penting banget loh teman-teman. Jadi kita mau buat acara sebagus apapun, kalau nanti ujung-ujungnya nggak ada yang datang, pasti nggak berhasil secara baik kan acaranya. Nah, humas nih memegang peranan penting di situ juga untuk kira-kira gimana sih strategi publikasi dan promosi yang oke buat narik atensi dari audiens kita. Boleh di next, Aca? Oke, nah tadi ini Kariska ngomongin stakeholder terus, sebenarnya gimana sih penjabaran stakeholder? Nah, stakeholder itu ada internal dan eksternal nih teman-teman. Nah, internal itu bidang lain di dalam kepanitiaan. Jadi kan di suatu kepanitiaan yang bentuknya hierarki itu ada banyak ya bidang-bidangnya, ada kreatif, yang isinya ada desain, ada dokumentasi, dan ada operasional, yang nanti di bawahnya ada acara, dan lain sebagainya, terus ada sarpras, dan juga registrasi. Nah, kita tuh harus bisa ngejaga hubungan baik sama mereka, karena humas itu nggak kerja sendiri. Kayak semisal kita mau minta desain, kita harus komunikasi yang baik sama PJ Design. Terus kita pengen roadshow nih ke SMA, kita butuh transportasi gitu. Kita butuh alat-alat untuk menunjang pelaksanaan roadshow. Itu kita pasti minta dari bidang sarpras gitu. Terus juga registrasi kira-kira, aduh target penjualan bulan ini tercapai nggak ya gitu. Terus juga mungkin keuangan kalau misalkan pengen nge-share jualan merchandise atau mungkin dan lain sebagainya gitu. Nah, terus eksternal nih. Eksternal itu yang tadi aku udah jelasin ya, media partner yang paling utama dan pertama banget itu untuk membantu jalannya publikasi. Terus juga customer atau pihak luar nih yang mungkin mau beli tiket kita atau mungkin cuma mau nanya-nanya aja. Itu penting banget juga buat dijaga hubungannya sama humas. Oke, boleh di next. Nah, sebenarnya jadi anak humas tuh dapat skill apa aja sih? Nah, yang pertama tuh udah paling pasti banget, itu yang namanya public speaking. Itu pasti kalian setelah punya pengalaman jadi anak humas, itu pasti public speaking kalian jadi bagus. Kenapa? Karena tadi aku udah bilang ya, kita publikasi itu ada yang offline, yang kita bener-bener bahkan di depan tergantung target audiens kita. Bisa jadi target audiens kita masyarakat umum, atau mahasiswa, atau anak SMA. Itu beda-beda loh teman-teman, cara kita bisa nge-engage minat mereka untuk datang ke acara kita. Nah, terus yang kedua, aku mau jelasin sedikit sih sebenarnya tips-tips buat sebenarnya gimana sih cara kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Apalagi humas ya. Kalian bisa bayangin media partner tuh bisa banyak banget, kayak semacam kalian misalkan diminta bantuan untuk cari alumni gitu. Misalkan minta bantuan anak humas nih, anak acara minta bantuan untuk cari alumni buat jadi pembicara. Nah, itu kalian kan harus tahu ya gimana caranya nge-approach alumni yang rentang umurnya tuh udah jauh banget sama kita, atau mungkin bahkan kita harus banget nge-approach radio Prambors yang kita udah tahu banget itu super terkenal gitu. Nah, itu kita harus tahu banget, pertama kalau untuk media partner ya, kalian tuh kan mau ngajak mereka kerja sama nih, kalian tuh harus tahu kelebihan mereka apa, dan kalian tuh harus menunjukkan kalau kalian tuh butuh banget bekerja sama mereka, dan mereka adalah pilihan opsi pertama untuk diajak kerja sama. Mungkin kalian tuh sebenarnya udah punya beberapa cadangan nih untuk diajak kerja sama, tapi jangan sampai kalian tuh nunjukin ke mereka kalau, gue ini masih punya cadangan 2 dan 3 loh, kalau lo nggak mau kerja sama gue. Nah, itu nggak bisa banget. Kalian harus tetap ibaratnya membuat image orang yang mau diajak kerja sama ini bagus gitu. Terus selanjutnya pintar memilah informasi. Kadang banyak banget pihak eksternal tuh yang nanya-nanya tapi aneh gitu, nanya-nanyanya kayak misalkan semacam kayak kan nanti kalau misalkan di fakultas teknik aku boleh nggak sih kenalan sama seniornya. Nah, itu teman-teman harus tahu tuh cara jawab yang benar, yang baik, tapi nggak bisa juga menyalahkan pihak luar yang bertanya, misalkan ada yang nanya aneh-aneh gitu. Jadi harus tahu mana informasi yang boleh disebar, mana yang enggak gitu. Terus cara menghandle berbagai tipe orang, itu tadi yang aku udah jelasin ya, kita kan banyak banget stakeholder dari pihak luar yang background-nya beda-beda, terus kadang mereka juga nggak responsif, kadang mereka responnya negatif. Itu kita harus bisa gimana sih caranya biar kita tetap bisa menangin hati media partner buat diajak kerja sama. Terus selanjutnya tepat waktu, karena yang namanya konten publikasi dan strategi pemasaran tuh kita udah pasti letain berbulan-bulan ke depan apa aja yang mau kita lakuin. Jadi nggak boleh banget sampai ngaret, nggak boleh banget sampai kelewat nih. Nah, terus udah pasti ini menurut aku skill yang
berguna banget kalau kamu jadi divisi humas itu marketing skills kalian, karena kalian akan belajar gimana sih caranya jadi orang yang persuasif gitu untuk ngajakin orang luar buat bisa jadi audiens, buat bisa jadi partisipan kita, media partner dan lain sebagainya. Terus juga tech savvy nih, kalian harus jadi orang yang paling update. Kira-kira, teknik promosi sekarang yang paling oke lewat platform apa ya gitu. Kalian harus banget jadi orang yang paling update gitu. Nah, terus ngerti desain. Kenapa aku bilang ngerti desain? Karena kalian pasti sering banget kan tektokan sama PJ Design, dan kalian harus tahu desain apa yang kalian harapkan gitu. Dan biar inline sama promosinya kalian. Terus selanjutnya lagi cekatan, udah pasti kayak kalian tuh sering mobilitasnya tinggi banget kalau jadi anak humas. Kalian harus mondar-mandir kalau misalkan roadshow. Terus juga di hari H kalian harus virtual, maksudnya kalian harus mendokumentasikan acaranya. Terus juga harus fast respon yang paling utama. Karena orang ngejudge suatu acara tuh kadang juga dari bagaimana sih kita sebagai kontak personnya untuk merespon. Kalian kan pasti pernah ya pengen beli tiket tapi kok lama dibalesnya, kok nggak fast respon, jadi nggak mau jadi beli gitu. Nah, humasnya harus fast respon banget. Terus juga selalu mencari peluang. Jadi benar-benar kayak sekarang, apalagi pandemi ya, kalian tahu sendiri tuh sekarang di TikTok tuh banyak banget nggak sih yang kayak promosi acara mereka, atau bahkan mereka promosi jualan mereka. Nah, itu juga humas tuh harus banget bisa cari peluang-peluang untuk bisa publikasi. Terus juga yang paling menurut aku berdampak banget itu dapat banyak relasi, karena kalian bersentuhan dengan banyak banget stakeholder. Kayak bisa dilanjut. Nah, sebenarnya langkah kerja humas tuh kayak gimana sih? Nah, yang pertama, udah pasti rapat koordinasi dulu nih. Kenapa? Karena kita kan branding itu nggak bisa kita serta-merta buat sendiri kan. Kita harus tahu kemauan project officer kita kayak gimana. Misal, dia pengen branding acaranya itu lebih ke sosial gitu. Kita pengen branding acara yang kita tuh peduli akan sosial. Kita nggak cuma nyari profit. Nah, itu kita harus bisa integrasiin sama maunya PO kita. Terus juga kita harus jaga internalisasi nih sebagai divisi humas yang membawahi banyak bidang, harus bisa ngejaga internalisasi di awal dulu buat nyamain visi misi. Terus selanjutnya yang pasti brainstorming nih, list kontennya apa, kalau buat PJ publikasi, target medparnya ada berapa. Tadi kayak Kak Deta sempat bilang ya, kadang medpar tuh gila-gilaan, di targetnya tuh bisa kayak 100 gitu, padahal dibutuhinnya 50, karena emang kita harus bisa dapet cadangan nih, kayak kalau misalkan medparnya itu nolak kita. Terus ada teknis registrasi yang oke, terus juga guideline dari desain buat PJ desainnya. Nah, terus selanjutnya kita udah buat nih brainstorming list kontennya. Kita harus tahu nih timeline kerjanya bulan ini kita harus kelar berapa konten, terus juga RAB-nya berapa, kira-kira kita roadshow misal ke 10 sekolah, nah itu makan biaya berapa, segala macamnya. Terus kayak kita mau bagiin pamflet atau segala macamnya itu dipikirin juga RAB-nya. Terus selanjutnya merekrut staff dan volunteer kalau emang dibutuhkan tenaga bantuan gitu. Terus yang selanjutnya yang udah pasti eksekusi. Nah, setelah eksekusi itu kita harus lihat nih per bulannya atau mungkin rentang waktu tertentu kita harus progress checking. Jadi humas ini menurut aku adalah bidang yang paling adaptif gitu. Misal kalian tuh udah rencanain konten selama sebulan ke depan tuh mau post berapa kali atau medpar segala macam. Tapi ternyata target peserta kita nggak nyampe nih, aduh yang daftar acaranya masih dikit. Itu kita harus muter otak lagi, harus bisa cari konten yang lebih oke lagi, dan juga lebih keras publikasinya. Nah, itu jadi siklus tuh teman-teman. Jadi progress checking, kalau kurang brainstorming lagi, nanti kita eksekusi lagi, baru nanti progress checking lagi gitu. Sampai akhirnya acaranya dilaksanakan. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya aku mau cerita sedikit kali ya struggle jadi anak humas tuh gimana. Itu yang pasti yang pertama tadi aku udah singgung sedikit, itu stakeholder yang kurang responsif. Kadang-kadang mereka tuh mereka yang late respon, mereka yang responnya nggak oke dengan acara kita. Nah, itu kita harus bisa tetap profesional dan sabar tuh. Aku tulis di yang kedua, sabar dan profesional sama stakeholder kita gitu. Kayak waktu teknik open house dulu, itu banyak banget yang kayak media partner, atau mungkin bahkan kita kan pakai perizinan di fakultas teknik ya, banyak yang kayak ternyata susah buat perizinannya segala macamnya. Nah, itu kita harus banget bisa inline sama stakeholder kita gitu. Karena kita kadang-kadang kalau buat suatu acara, kita juga diawasin nih. Kayak misalkan tadi Kak Deta sebagai PO Dongsen. Nah, Dongsen itu adalah suatu proker yang dipegang sama BEM FTUI. Nah, pasti dari stakeholder dari
pengawas dari BEM-nya pasti punya kemauan tersendiri untuk dosen jadi seperti apa. Gitu. Kayak teknik open house juga salah satu acara yang stakeholder-nya luas banget sampai ke dekanat, sampai ke dosen-dosen dan juga asisten laboratorium, itu kita harus sabar banget ngadepin mereka. Terus kita harus fast respon juga setiap saat, mau kita lagi bad mood, mau kita lagi banyak kerjaan, itu kita harus selalu fast respon. Terus yang selanjutnya itu harus selalu adaptif, kayak yang tadi aku bilang, kadang-kadang kita kira proyeksi kita buat narik atensi atau minat audiens itu ternyata kita pikir udah cukup, ternyata mereka masih belum tertarik juga nih buat ke acara kita. Itu kita harus selalu adaptif juga gitu. Oke, lanjut. Oke, nah ini inovasi humas di masa pandemi ya. Menurut aku, humas itu salah satu bidang yang harus bisa selalu adaptif dari mau ada apapun yang terjadi di luar sana gitu. Karena branding dari suatu acara tuh bergantung banget di kita. Nah, inovasi-inovasinya itu bisa apa aja? Yang pertama itu roadshow online. Jadi, menurut aku ya, jujur, publikasi itu apalagi sekarang semua orang pegang gadget, semua orang main sosial media, menurut aku udah nggak ada masalah lagi di pandemi buat humas tuh bisa ngegencerin promosi dan publikasi. Jadi roadshow pun kita bisa jadi online. Kayak kemarin teknik open house itu kita roadshow ke SMA itu secara online kita udah dapet lebih dari 5 SMA dalam seminggu gitu. Bahkan kalau kalian sadarin itu bahkan lebih efektif daripada kita datang ke SMA misalkan di Jakarta Selatan, apa di Jakarta Barat, di mana gitu, jauh-jauh dan makan kos, makan waktu. Bahkan lebih efektif roadshow online di masa pandemi ini gitu. Kedua, TikTok. Nah, TikTok nih sekarang yang aku bilang ya, kayak publikasi dan juga branding, itu udah sekarang TikTok tuh udah jadi platform yang oke banget. Sebagai contoh juga, kalau kalian tahu acara-acara di teknik kayak BKUI, teknik open house, itu mereka udah aktif banget di TikTok. Terus juga paket jadwal publikasi online. Jadi, karena sekarang tuh semuanya jadi online, pasti kan kita nggak mungkin ya nggak bikin jadwal yang nggak visible gitu, kayak oke, kita bikin jadwal misalkan seminggu kita post berapa kali. Nah, itu kita harus pikirin apakah visible, apakah desainnya bisa, apakah konten di kita kan ada banyak, ada Instagram, ada TikTok, kita harus seimbang gitu. Jadi bikin paket jadwal publikasi. Terus konsolidasi online udah pasti untuk jaga, dan per minggu atau per bulannya kita sharing nih progres masing-masing. Dan juga mungkin untuk penjagaan internal. Di suatu kepanitiaan itu, Kak Deta juga selalu bilang, kadang kita nggak boleh selalu tekenin profesional 24/7. Kita juga harus tanemin kekeluargaan. Dan itu bisa diusahakan dari konsolidasi online juga. Terus yang selanjutnya, benchmarking. Kita harus selalu update gitu. Kira-kira orang-orang lain di luar sana tuh publikasi pakai platform apa ya? Misalkan sekarang yang tadi aku bilang TikTok, atau mungkin orang-orang di luar sana tuh cara nge-approach Medpar tuh sekarang gimana ya yang oke. Kita tuh harus selalu nggak bisa selalu ngerasa cukup, harus selalu benchmark gitu. Oke. Next, nah ini aku ada workshop ya. Jadi tadi kan aku sama Aca udah sempat nyampe ini. Kita pengennya di sini sama teman-teman interaktif dan teman-teman juga bisa belajar nih salah satu core atau tugas yang sering banget dilakuin sama divisi humas, mau publikasi, mau sebenarnya publikasi sih yang paling sering. Nah, ini aku ada workshop. Jadi workshopnya ini nanti bayangin aja teman-teman tuh seorang influencer atau mungkin staff dari divisi humas yang harus banget publikasi secara online, mungkin di Instastory Instagram teman-teman atau mungkin di Instagram dari proker terkait. Nah, acaranya ini yang aku tulis itu teknik open house. Di situ ada deskripsinya, ada konten acaranya, tanggal, fee, dan juga target partisipannya. Oke, nah sebelum aku bakal nyontohin dulu kayak gimana cara workshopnya dan publikasi yang baik, aku mau kasih tips dulu nih ke teman-teman. Jadi, aku dari tadi udah selalu bilang ya, kita harus humas itu harus customer oriented. Jadi kita harus tahu target partisipan kita tuh siapa. Misalkan kita acara seminar pengembangan wawasan gitu, yang targetnya itu mahasiswa yang udah kerja, atau mungkin masyarakat umum yang udah kerja, atau mungkin kita targetnya mahasiswa, atau mungkin teknik open house nih yang targetnya anak SMA, itu beda cara nge-approach-nya. Jadi dari segi bahasa promosinya itu juga beda. Kalau mungkin anak SMA kalian bisa lebih non formal, bisa lebih nadanya bisa lebih ceria, atau mungkin kalau misalkan seminar itu bisa lebih serius gitu. Itu yang pertama ya, targetnya dulu siapa. Terus kalau untuk acaranya sendiri, itu juga teman-teman harus perhatiin
teman-teman harus tahu acara yang mau dipromosin itu kelebihannya apa. Teman-teman harus tahu selling point-nya di mana. Dan harus bisa dikreasiin kira-kira buat ngejualnya tuh biar tertarik tuh kayak gimana gitu. Nah, ini aku contohin ya buat workshop acara teknik aku mau publikasi acara teknik open house. Oke. Ini aku contohin ya. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Buat kalian yang masih duduk di bangku SMA, mungkin sekarang lagi bingung mau masuk ke jurusan apa setelah lulus nanti, atau mungkin sebenarnya teman-teman udah tahu nih mau masuk jurusan teknik, tapi masih penasaran banget kira-kira info-info di dalamnya, atau bahkan pengen berkunjung ke fakultas teknik biar makin yakin untuk jurusannya. Nah, Teknik Open House nih hadir nih untuk bisa ngebimbing teman-teman semua, karena Teknik Open House ini merupakan event yang diselenggarakan oleh BEM FTUI untuk memperkenalkan Fakultas Teknik UI beserta departemen yang ada di dalamnya nih. Dan kita juga nggak cuma nunjukin kehidupan mahasiswa di kampus, tapi juga kita nunjukin loh sisi dari pasca kampusnya. Dari kontennya kita ada seminar bersama alumni FTUI yang udah pasti menarik banget, terus juga tour kampus. Nah, Teknik Open House ini adalah salah satu-satunya event yang bisa ngajak teman-teman untuk mampir ke laboratorium dari setiap departemen. Untuk acaranya sendiri ada 7 dan 14 November. Nah, fee-nya ini gratis loh teman-teman. Kapan lagi kan bisa ikut acara keren ini gratis? Dan untuk 10 pendaftar utama, itu kalian bisa dapat merchandise gratis. Nah, untuk bisa daftar, kalian tinggal swipe up aja ya dari story aku ini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, aku pengen teman-teman nggak apa-apa baca aja di slide-nya, tapi teman-teman bisa banget pakai imajinasi teman-teman aja nih. Kayak misal tadi aku bilang bisa dapat 10 pendaftar pertama tuh bisa dapat fee bisa dapat merchandise gratis gitu. Atau mungkin TOH ini satu-satunya acara yang ada tur kampus di Fakultas Teknik. Nah, acara ini kita selanjutnya aku pengen ngajak teman-teman ya buat workshop-nya. Jadi, aku kasih waktu teman-teman mungkin 5 menit kali ya buat latihan dulu sendiri. Terus nanti teman-teman bisa peragain di sini bareng-bareng. Kita seru-seruan aja, santai aja. Nanti aku berharap bisa ada 3 orang yang volunteer nih buat meraktekin kayak yang aku praktekin tadi. Atau mungkin aku bisa pilih juga secara random. Oke, aku kasih waktu 5 menit ya. Cukup kan kira-kira? Cukup ya, kan udah pasti udah sering banget nih ngeliatin influencer. Jadi di 2, 3, 3 aku minta teman-teman praktekin ya. Oke, 5 menitnya dimulai dari sekarang teman-teman.
Oke, udah 2-3-3 ya? Iya, betul. Nah, sekarang aku pengen nih teman-teman ada yang volunteer buat coba peragain publikasi yang kayak aku peragain tadi di hadapan teman-teman yang lain nih. Yuk, siapa yang mau volunteer? Bisa langsung open mic aja ya, Ca ya? Boleh langsung open mic, boleh. Tapi mungkin biar lebih tertata bisa ketik satu dulu Oh, di chat, ya. Oke, boleh. Berarti ketik di chat dulu. Ketiknya apa nih, Ca? Ketik satu aja, udah ditulis kok Oh, sebelumnya. ya udah, oke. Oke. Siapa yang ini udah mahasiswa harusnya udah berani-berani ya. Apalagi kan Humas kan nomor satunya public speaking kan. Jadi Betul. harus pede dan berani nih. Gak apa, supaya kita santai aja kok. Seru-seru aja di sini. Ada yang mau? Kalau enggak aku tunjuk nih. Mungkin Aku tunjuk secara random ya. kita tunjuk aja secara random. Terus mungkin bisa satu orang ditunjuk terus presentasiin dulu kali ya, Kak. Yang udah dia siapin sebelumnya. Oke, boleh. Ini aku tunjuk aja random ya. Aku lihat dari partisipannya deh. Ini dari DTE Zahwan. Ada dari DTE namanya Zahwan. Hai Zahwan. Halo Zahwan. Oke, mungkin tapi dia nggak on cam sih. Mungkin lagi Oke, kira-kira bisa nggak nih Zahwan kalau putus-putus ya? Ya udah kita ganti orang deh. Dari DTI Yasmin Fatiyah ya. Yasmin Fatiyah dari DTI. Langsung on cam aja. On cam langsung ya, on mic dan on cam. Yasmin. Hai Ya, Yasmin. hai Kak. Aku Yasmin Fathia dari Teknik Industri 2020. Oke, Halo Yasmin. Silahkan Langsung nih aja, Yasmin langsung aja. Hai semuanya, penasaran nggak sih sama Teknik UI? Nah, BEM FTUI lagi ngadain acara nih buat kalian-kalian yang mau tahu tentang FTUI atau departemen-departemen di dalamnya. Acaranya nggak cuma seminar aja loh, tapi kalian juga bisa tur keliling-keliling kampus. Kapan lagi kan ada acara yang bisa keliling-keliling di FT? Acaranya tanggal 7 sama 14 November nih. Yuk buruan daftar, gratis loh. Oke, thank you banget Yasmin dari DTI ya. Ya, makasih Kak. Nah, Yasmin udah keren banget nih dia, suaranya antusias, jadi bikin audiens yang denger juga jadi makin tertarik buat ikut acaranya. Mungkin yang bisa ditambahin lagi nanti kayak imajinasi teman-teman aja, kayak misalkan kalau 10 orang pertama yang daftar tuh dapat apa, terus kalau misalkan ikut ke sini bisa dapat merchandise gratis dan segala macamnya gitu. Dikreasiin aja karena kita latihan doang di sini. Tapi Yasmin udah oke banget nih. Mungkin bisa masuk Humas kali ya, udah oke banget soalnya. Nah, lanjut. Ada yang mau volunteer nggak? Yuk teman-teman, mungkin bisa ketik di chat dulu, angka 1 untuk yang volunteer. Bener banget nih. Ada yang mau? Aku tunjuk lagi nih berarti. Aku tunjuk lagi ya. Oh, oke. Ini orang pemberani banget. Itu dari PI Emir Devara Lazuardi. Boleh banget nih. Langsung on mic aja. Suara kedengeran nggak, Pak? Kedengeran. Kedengeran jelas banget. Oke. Halo semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Baik kan? Alhamdulillah baik. Jadi, di masa pandemi ini, teknik UI itu BEM nggak bakal nyerah gitu buat mempromosikan sih. Ya intinya teknik UI bakal ngadain workshop nih, teknik open house. Nah, teknik open house ini isinya tuh kita memperkenalkan
FTUI ke kalian-kalian semua nih. Ada seminar bareng alumni, ada tur kampus. Jadi kalian bisa ngeliat kelasnya nih, lab buat nugasnya juga. Acaranya tanggal 7 dan 14 November. Gratis. Nah, buat 10 orang pendaftar pertama, bakal dapat merchandise gitu, ada kaos, topi, segala macam lah. Buruan daftar yuk, bisa swipe up. Oke, apresiasi banget nih buat Emir ya dari PI. Dia udah berani banget mau workshop publikasi di sini. Nah, itu Emir udah bagus banget tuh. Dia ngasih tahu secara detail acaranya, benefitnya apa aja yang bakal didapetin. Jadi audiens tuh kayak sebenarnya kenapa sih gue harus ikut TOH, kan ada BKUI, ada acara publikasi lain, kenapa harus ribet-ribet datang TOH ke FT? Nah, itu Emir tadi udah ngasih tahu selling point-nya tuh di mana. Udah oke banget ya, thank you Emir. Nah, mungkin orang terakhir kali ya, buat coba, oke, kita udah punya pemberani selanjutnya. Ini ada 2 orang sih, tapi yang pertama dulu Yang ya. pertama dulu, Anindya. Dari DTS. Ya, oke. Boleh langsung on cam, on mic. Sekarang ya, Kak. Boleh. Halo teman-teman, buat teman-teman yang masih SMA dan pengen banget masuk UI nih, apalagi teknik, tapi masih ragu-ragu, jangan khawatir, tahun ini Teknik Open House balik lagi loh. Teknik Open House ini adalah event yang diadain sama BEM FTUI buat kenalin FTUI secara keseluruhan ke teman-teman. Nah, di Teknik Open House ini bakal ada seminar dari alumni, tur kampus, dan bakal ada games-games yang dijamin seru banget. Acaranya tanggal 7 dan tanggal 14 November, dan gratis loh. Jangan sampai kelewatan ya, teman-teman. Kasih, Kak. Oke, thank you banget. Anindya ya dari DTS. Nah, ini Anindya juga, apresiasi banget, udah berani. Terus, dari semangatnya juga udah oke banget. Dan juga udah lengkap juga nih dia ngejelasin tentang acaranya. Thank you, Anindya. Ini waktu kita masih ada 10 menit ya? Masih ada 10 menit. Oke, berarti boleh lah ya kita pilih lagi nih. Mau yang workshop yang sama atau mau yang satunya lagi, Kak? Boleh sih, tapi yang satunya lagi buat nanti jadi tugas. Oke. Kita lanjut aja ya, kalau gitu. Ya, lanjut aja. Kita lanjut setelah Aditya aja kali ya. Ada Regina boleh. dari Departemen Teknik Industri nih. Suara saya kedengeran kan, Kak? Kedengeran jelas. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Jadi kali ini UI ada ngadain acara, yaitu Teknik Open House. Ngapain sih Teknik Open House itu? Sebenarnya sih kalau singkatnya itu dia kayak seminar bareng alumni-alumni, pasti kan keren ya. Terus juga ada tur kampus. Jadi kalian semua bisa tahu gitu loh, departemen di FTUI itu gimana sih lab-labnya, kalian juga bisa lihat. Untuk tanggalnya itu ada tanggal 7 sama tanggal 14 November. Nah, bagi kalian yang khawatir buat harga pendaftarannya berapa, kali ini UI kasih fee-nya gratis loh buat kalian semua. Ditunggu ya. Oke, thank you banget Regina. Apresiasi juga buat keberaniannya. Nah, dari Regina ini, aku jadi ingat mau ngasih tips lagi nih buat publikasi. Nah, Regina ini tadi pakai tips publikasi yang dia itu monolog. Jadi, bertanya sesuatu tapi dia jawab sendiri. Jadi kayak ngapain sih sebenarnya teknik open house? Apa aja sih yang didapetin? Nah, itu tuh namanya teknik publikasi yang monolog gitu. Jadi nanya namun juga dijawab sendiri. Nah, itu tuh suatu teknik publikasi di mana kalian tuh jadi lebih engaging gitu dan jauh lebih menarik dibandingkan kalian cuma nge-deliver info aja. Jadi kalian lebih kalau misalkan sebenarnya kalau orang suka nggak sadar, Snapgram itu kan sebenarnya 2 arah ya. Jadi ada orang yang nonton walaupun nggak bisa jawab di saat ditanya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pakai teknik publikasi monolog ini, itu bisa engaging banget di Snapgram gitu. Thank you buat tadi siapa? Regina ya? Regina. Ya, Regina. Thank you banget. Terus, mungkin orang terakhir kali ya, satu lagi aja. Boleh. Nanti langsung ke tanya jawab aja. Bisa Kariska aja nih yang pilih, soalnya masih ada 3 orang yang mau nyoba. Aku dari yang ini aku bangga banget deh, DTI banyak banget yang berani-berani nih. Aku bangga banget sama kalian-kalian nih dari DTI. Aku dari Yumi aja kali ya yang setelah Regina nih. Boleh. Silakan Yumi. Cek.
Halo teman-teman semua, bagi kamu yang masih duduk di bangku SMA atau mungkin tertarik dan masih bertanya-tanya nih dengan kehidupan kampus, kami akan ngadain acara Teknik Open House yang diselenggarakan oleh BMFT UI. Nah, Teknik Open House itu kegiatannya kayak gimana aja sih? Jadi, di Teknik Open House kita bakalan mengenalkan Fakultas Teknik UI beserta departemen-departemen yang ada di dalamnya. Kita bakal mengenal kehidupan mahasiswa dalam kampus dan pasca kampus. Selain itu, kamu juga bisa loh ikut seminar bersama alumni dan tur kampus yang dimana kalian bakal dilihatin nih laboratorium yang ada di Fakultas Teknik. Nah, acaranya ini ada di tanggal 7 dan 14 November dan kalian kosongin ya jadwalnya. Yang terpenting, fee-nya ini tuh gratis dan kalian juga bisa dapat merchandise loh. Nah, menarik bukan? Tunggu apa lagi? Kami tunggu ya kehadirannya. Oke, thank you Yumi dari DTI. Udah oke banget juga. Ini udah pinter-pinter banget lah kayak kalian semua. Marketing skill sama public speaking-nya udah bagus banget ya. Nah, tadi juga Yumi tuh ngasih beberapa penekanan kayak yang paling penting fee-nya tuh gratis loh. Jadi kadang-kadang orang kalau kalian nggak sadar juga, kadang kalau ngelihat snapgram atau mungkin publikasi, nggak mungkin 100% terserap infonya. Jadi mungkin cuma 70-75% aja. Ini juga berlaku buat presentasi, berlaku buat marketing skill, public speaking apapun, nggak mungkin audiens kalian tuh 100% nyerap informasi yang kalian omongin. Jadi kadang-kadang kalian tuh kayak beberapa menit pertama, kalian mulai public speaking atau mulai promosi, dan beberapa menit terakhir sebelum berakhir, itu kalian harus kasih penekanan-penekanan buat ngingetin lagi ke audiens atau mungkin nanti presentasi di kelas, summary-nya atau pinpoint-nya kalian mau sampein tuh apa gitu. Itu dicatat juga ya teman-teman, teknik public speaking dan publikasi yang baik dan benar gitu. Oke, untuk workshop sekarang udah kelar buat yang sesi ini. Makasih banget buat orang-orang yang udah berani tadi, dan maaf banget nih buat teman-teman yang belum kepilih, mungkin kita di lain waktu bisa ada kesempatan lain ya. Nah, ini next mau ada tugas nih teman-teman. Sebentar Kak, sebelum kita lanjut ke tugas, mungkin kita bisa pindah ke sesi tanya-jawab dulu mungkin ya. Kan tadi kita udah nyoba-nyoba nih buat branding teknik open house di sini. Nah, mungkin sekarang ada yang mau nanya-nanya sama Kak Rizka mengenai bidang humas sendiri, atau mungkin teknik-teknik lainnya, cara pemasaran atau sebagainya. Mungkin kalian bisa tulis kata tanya di chat, dan bisa langsung on mic dan on cam. Oke, udah ada dua orang yang nanya. Kita kumpulin dulu kali ya, Kak. 3 penanya dulu. Oke, boleh. Satu lagi ya berarti? Betul. Oke, pas. Udah ada 3. Kita mulai dari yang pertama. Dari program internasional namanya Radinta Safa. Oke, Radinta. Dipersilakan. Halo, Kak. Halo. Perkenalkan kan, nama saya Radinta dari PI Jurusan Teknik Industri Angkatan 2020, IKM Muda FTUI 2020. Izin tanya Kak, kan tadi kan Kakak bilang kalau misalnya di humas itu public speaking itu kan penting banget ya Kak. Nah, kalau misalnya dari Kakak sendiri nih, aku pengen gimana ya Kak? Kan kayak ada nih orang-orang yang sebenarnya pengen improve dalam public speaking-nya, tapi dianya itu kurang pede loh Kak, kurang pede. Nah, sedangkan yang membuat kita pede itu kan experience ya Kak. Nah, terus menurut Kakak, tanpa experience, bisa nggak sih sebenarnya kita ningkatin public speaking skill kita gitu loh Kak, dengan cara kita nge-improve dengan diri kita sendiri gitu loh Kak. Jadi, apa yang harus kita lakukan dari diri kita sendiri supaya kita bisa nge-improve public speaking kita, supaya nanti pas di umum kita bisa deliver public speaking dengan cara yang persuasif gitu loh Kak. Makasih Kak. Oke, ini ditampung dulu apa gimana, Cak? Boleh, mending langsung dijawab aja kali ya, Kak, biar nggak lupa. Oke, boleh banget. Jadi ini sering ya, pertanyaan kayak gini, dan juga sering banget ada yang nanya kayak, Kak, aku tuh introvert, aku malu, tapi aku pengen bisa public speaking dan segala macamnya. Nah, jadi sebenarnya gimana tips-tipsnya buat bisa pede, itu pertama kalian tuh bisa banget latihan dulu di kaca gitu. Kalian latihan di kaca buat kalian praktek. Itu karena aku juga awal-awal
public speaking aku masih skip banget, aku juga bahkan SMA aku nggak pernah punya pengalaman organisasi apapun, ngomong di depan umum aku nggak pernah. Tapi di saat aku udah harus terjun ke humas karena aku jadi staff relasi BMFT UI, itu mau nggak mau aku harus bisa jadi MC kan. Itu aku latihan dulu di kaca, aku coba dari awal sampai akhir teknik ngomongnya gimana, aku buat catatan-catatan segala macam. Terus juga yang paling penting ini sih kayak setelah dari kaca juga kalian bisa bantu dari orang lain gitu untuk ngevaluasi kalian. Kayak misalkan teman kalian kayak tolong liatin gue dong, kayak masih kurang di mana segala macamnya, itu bisa banget. Karena sebenarnya public speaking itu mau tekniknya segimanapun itu dari diri kalian sendiri, emang harus ada tingkat confidence gitu loh yang bisa bantu kalian. Jadi walaupun no experience, semua orang pasti start from no experience, tapi pasti bakal bisa di-build up dari pengalaman, dan sebelumnya bisa dipraktis sendiri dulu. Dan banyak banget tips-tips tips-tips public speaking aku suka banget ngelihat di TikTok juga banyak, di YouTube banyak, gimana caranya pede, tapi kebanyakan itu sih, pertama harus praktis sendiri dulu, kalian make sure diri kalian sendiri pede, baru kalian nanti ajak orang buat ngevaluasi kalian gitu. Jadi dari kalian yang matengin dulu diri sendiri, baru ajak orang gitu. Karena public speaking sekarang penting banget, di kerjaan pasti dibutuhin, di kuliah pasti dibutuhin, gak cuma organisasi dan promosi acara aja gitu. Cukup menjawab nggak? Buat tadi siapa yang? Cukup Kak, makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Radinta atas pertanyaannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua dari Zaidan, Departemen Teknik Elektro. Halo Kak, bisa dengar nggak Kak? Kedengeran nggak? Halo, kedengeran suaranya. Oke, kenalin, saya Zaidan Arif Santaila dari Departemen Teknik Elektro. Pengen nanya Kak, tadi kan sebelumnya terima kasih Kak untuk PowerPoint-nya, tadi ada poin untuk tadi sudah dijelaskan poin-poin untuk approach media partner. Nah, aku pengen nanya Kak, ada nggak sih tipsnya Kak biar menarik media partner tuh gimana? Oke, makasih. Oke, berarti jatuhnya ke media partner ya. Nah, kalau sebelumnya makasih banget buat pertanyaannya. Nah, tips buat narik media partner itu, sebenarnya media partner tuh luas banget. Ada yang jenisnya promotor, kayak Infopensi, pokoknya media yang emang dia tuh ngebantu kita buat promosiin acara kita. Ada juga media partner yang dia itu bukan bantu promosi, tapi lebih ke ajak kerjasama, kayak misalkan kalau kalian tahu Kiostix atau mungkin Raja Karcis yang kayak gitu-gitu buat media partner registrasi gitu. Jadi banyak banget ya, ada juga bahkan radio dan segala macamnya. Nah, buat tips kalau buat media partner itu yang pertama, udah pasti banget media partner tuh nggak mau banget diduain. Dia tuh pengen make sure kalau kalian itu bener-bener bakal makainya tuh dia yang paling utama gitu. Dia pengen paling di-highlight buat jadi media partner. Jadi sebelum kalian tanda tangan MOU buat perjanjiannya, itu kalian harus banget bisa ngejual media partnernya gitu, kayak iya saya lihat kakak tuh ngasih platform publikasi yang paling beda, dan traffic yang ngelihat Instagram kakak juga banyak banget nih, jadi aku butuh banget gitu segala macamnya. Nah, nanti di MOU ada media partner yang nggak mau diduain, jadi dia nggak pengen dia tuh media partner tunggal gitu, jadi dia nggak mau kita kerjasama sama media partner sejenis. Ada juga yang sebenarnya nggak masalah, nah itu juga harus dipastiin buat biar nggak miskomunikasi. Nah, terus aku suka banget kalau media partner itu kita pakai kerangka berpikir yang namanya minimum effort tapi maximum impact. Jadi gimana caranya kita bisa ngasih sesedikit mungkin ke mereka, tapi kita dapat sebanyak mungkin dari mereka. Nah, ini harus banget kalian define tergantung jenis acaranya apa. Kayak kalian harus tahu, misalkan Prambors itu kan udah gede banget ya. Jadi mungkin buat mereka exposure tuh udah nggak butuh gitu. Jadi kita harus bisa ngasih effort yang lebih gede. Karena impact yang mereka kasih kalau mereka publikasiin kita di radio pun lebih gede gitu. Jadi impact effort dari kerjasama yang bakal dikasih tuh kayak gimana. Terus kalau bisa mungkin ada juga kadang-kadang media partner yang baru-baru nih. Kadang-kadang media partner yang baru-baru juga jangan sampai kita media partner maunya yang famous aja.
yang udah gede, kadang-kadang yang kecil-kecil juga bisa bantu gitu, karena cost mereka kan masih murah ya, nggak semahal media partner yang udah terkenal gitu. Nah, itu juga kita harus cari tahu nih kalau misalkan media partner ini kayaknya exposure yang lewat logo aja udah cukup deh, nggak usah yang gimana-gimana gitu. Kalau misalkan lo pengen logo-lo gue taruh di baju, ya lo promosiin gue 2 kali lipat kayak gitu. Jadi kalian emang harus negosiasi kalau media partner buat nge-engage-nya. Nah, terus selanjutnya itu sih yang aku bilang, skill nge-handle orang dengan sifat berbeda-beda dan background berbeda-beda gitu. Pasti kalian bakal jauh lebih effort buat ajak kerja sama Prambors dibandingin ajak kerja sama misalkan cuma media platform kayak Infopensi, itu pasti jauh lebih gede effortnya Prambors gitu. Jadi emang effort kalian juga harus segede itu. Dan relasi, pergunakan relasi kalian sebaik mungkin. Dan nge-build up relasi juga menurut aku jangan pernah minder, kayak humas harus banyak relasi ya, harus punya banyak teman, enggak. Karena menurut aku dari kalian gabung humas, kalian udah bisa berinteraksi dengan kepanitiaan lain, dari departemen kalian punya banyak teman, itu banyak banget orang-orang yang bisa kalian jadiin relasi dan kalian mintain kontak buat bisa approach media partnernya. Apalagi yang skalanya gede-gede kayak Prambors lah, atau mau nge-engage perusahaan lah gitu. Pergunakan relasi dengan sebaik mungkin. Menjawab nggak? Ada yang masih kurang menjawab, jelas? Kak. Makasih, Kak. Sebelumnya saya cuman punya ini sih, Kak, pengalaman di acara sama operasional, jadi pengen nyoba-nyoba di humas juga sih. Oke, bisa banget. Bisa banget nih. Banyak banget proker di kata KDT tadi di 1100 ya, proker di teknik. Banyak banget, tinggal pilih aja. Oke. Terima kasih Zaidan atas pertanyaannya. Next, kita ke pertanyaan terakhir ya. Ada Hana Nur dari Departemen Teknik Kimia. Oke, silakan. Iya, halo Kak. Halo. Aku Hana Nur Arifah dari Departemen Teknik Kimia 2020, IKM Muda FTUI 2020. Aku mau nanya Kak, kan tadi Kakak bilang kalau sebelumnya pas SMA itu nggak terlalu punya banyak pengalaman berorganisasi. Terus itu pas di perkuliahan kan biasanya ada wawancara atau enggak CV gitu-gitu kan. Itu gimana sih Kak cara ngeyakinin orang yang wawancarain kita kalau kita tuh emang orang yang tepat buat divisi itu walaupun kita belum punya banyak pengalaman dulu pas SMA gitu sih Kak. Makasih. Ini langsung aku jawab ya. Tadi dari siapa namanya? Hana ya. Oke, makasih banyak buat pertanyaannya. Nah, ini aku kasih tips juga ya ke kalian. Kebetulan tahun ini aku jadi BPH relasi. Aku juga udah punya pengalaman ngerekrut staff-staff buat di bidang relasi BMFTUI. Nah gini, teman-teman, kadang-kadang kita itu bahkan mencari orang yang lebih mau belajar dibandingkan udah banyak pengalaman. Maksudnya cuma menang banyak pengalaman. Karena gini, kalau gelas udah penuh, kalau mau diisi lagi bakal tumpah kan. Beda sama gelas yang masih kosong, tapi mereka siap buat nampung air yang banyak. Nah, kadang di situ nih teman-teman, kayak kita lebih ngelihat juga gimana sih orang itu kemauan belajarnya tuh tinggi atau enggak, pengetahuan mereka akan bidang itu tinggi atau enggak, seberapa mereka tuh tahu bidang yang mau mereka daftarin tuh kayak gimana medannya segala macam, dan seberapa mereka kenal diri mereka sendiri. Apakah passion mereka tuh udah cocok di bidang itu, apakah mereka akan bisa beradaptasi. Jadi yang pertama itu, dan yang kedua soft skill. Soft skill tuh penting banget. Jadi untuk organisasi dan kepanitiaan itu kan tempat belajarnya soft skill ya. Kalau hard skill kan kalian belajar di kelas sama dosen. Nah, kita tuh soft skill tuh kita lihat banget dari mannernya, dari sifatnya. Karena kita sebagai pimpinan bidang, itu pasti kita pengen kerjasama sama orang yang sifatnya itu cocok sama kita. Sifatnya itu saling melengkapi satu sama lain. Jadi kita itu bukan nyari orang yang perfect, dalam artian udah banyak pengalaman dan segala macam. Kita cari orang yang perfectly fit. Ibaratnya kalau puzzle tuh nyambung satu sama lain. Kayak mereka sifatnya misalkan nggak terlalu keras kepala, jadi bisa diajak ngobrol, terus juga ada yang introvert, ada yang extrovert, jadi saling melengkapi gitu. Jadi soft skill tuh kedua penting banget. Tadi yang pertama mau belajar ya, kedua penting banget. Terus juga yang ketiga itu kita harus tunjukin, kita boleh tunjukin kita punya banyak pengalaman, atau ini kadang-kadang orang suka salah, nunjukin kita punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan, tapi kita terlalu overpowering di dalam wawancara gitu. Kayak
terlalu ingin menunjukkan kita tahu segala-galanya gitu. Nah, kadang orang kayak gini juga dihindari nih teman-teman dalam suatu rekrutmen, karena kita tuh lebih pengen lihat orang tuh yang bisa menerima pendapat orang, yang mereka tahu, tapi mereka juga lebih suka mendengarkan orang. Karena wawancara ini, kalau kalian sadar, sebenarnya 2 arah. Bukan cuma satu arah kayak kalian wawancara sama aku. Ya udah aku dengerin kalian doang. Wawancara tuh 2 arah. Pasti di akhir akan ada feedback gitu. Jadi upayakan kalian tuh wawancara tuh ya nggak kalian melulu yang ngomong atau nggak terlalu diem jadi pewawancara doang yang ngomong gitu. Dan yang paling terakhir ya, ini kunci banget kalian buat lolos di suatu wawancara, natural. Kadang bahkan pewawancara tuh gak suka kalau kalian tuh terlalu trying too hard tapi kelihatan gak natural gitu. Kalian boleh mempersiapkan yang terbaik, tapi kalian harus tetap menunjukkan sifat asli diri kalian, karena kelihatan banget kalau kalian tuh terlalu, ibaratnya gimana ya, karena kan kalau misalkan wawancara nih, kalian kan pasti ditanya SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat kalian. Nah itu penting banget kalian juga nge-embrace kekurangan kalian di mana, in order to learn pelajaran yang lebih banyak gitu. Jadi jangan sampai kayak, aku nggak punya kekurangan sih, Kak, aku perfect gitu. Atau kalian sebutin kelebihan kalian 10 biji, tapi kekurangan kalian kayak cuma 3 biji gitu. Nah itu bakal dihindarin banget. Jadi tetap natural, tunjukin sifat asli kalian gimana, tapi yang ini ya, the best version of yourself, tapi tetap sifat asli kalian, jangan jadi orang lain kalau wawancara, itu aja sih. Oh ya, satu hal lagi nih, tadi aku sempat kelupaan buat pertanyaan pertama dari yang PI tadi, dari siapa ya? Radinta. Radinta, yang tentang tips public speaking. Ini paling penting banget. Kalian akan semakin pede public speaking kalau kalian semakin menguasai materi kalian. Itu aku rasain banget. Nanti kalau kalian tahu, kalau pemilihan project officer tuh ada yang namanya bidding, kita presentasi di depan banyak warga, presentasi di depan banyak panelis, itu kita akan semakin pede di saat kita semakin menguasai materi yang kita deliver ke orang. Jadi sebelum kita bikin orang ngerti tentang yang kita sampaikan, kita harus orang pertama yang paling ngerti dulu tentang materi yang mau kita sampaikan. Gitu. Jadi pastiin kalian praktis berkali-kali, jangan kalian boleh improvisasi tapi jangan terlalu banyak, jangan full improvisasi, harus juga preparation-nya matang, dan yang paling penting itu sih orang yang paling tahu gitu tentang konten kalian. Jadi mau orang nanyanya aneh-aneh, mau orang nanyanya susah, kalian pede karena kalian udah paling tahu tentang konten yang mau kalian deliver. Itu ya. Oke, habis ya waktu kita, Ca. Iya, betul. Udah pukul 3 sore nih rupanya. Dan kita udah sedikit lagi sampai ke penghujung acara. Kita bisa langsung ke tugasnya mungkin ya, Kak? Sebelum boleh banget. bener-bener gue tutup. Oke, gue next slide. Oke deh. Nah, oke. Ini aku sedikit kasih penjelasan dulu ya. Ini sebenarnya tugasnya persis sih, teman-teman. Kayak yang tadi kita workshop latihan di sini ya. Cuma aku berharapnya sekarang teman-teman kerjain mandiri sendiri-sendiri dan merekam kalian melakukan promosi seperti tadi nih. Udah keren-keren banget lah, aku yakin. Jadi kalian record aja diri kalian sendiri, video, nggak usah lama-lama, maksimal 1 menit aja. Pokoknya bebas lah untuk waktunya, aku terserah kalian. Tapi yang penting ada key points yang aku kasih tahu tadi ya. Nggak cuma menjabarkan acara yang aku tulis di PPT ini, tapi kalian juga harus bisa kasih selling point, harus pakai intonasi yang mengajak, terus juga harus kasih spesialnya apa sih dari acara ini sehingga orang mau buat datang. Nah, di sini konteksnya agak berbeda, acaranya itu Java Jazz. Kalian pasti udah pada tahu lah ya Java Jazz, terus target partisipannya masyarakat umum. Nah, aku berharap kalian bisa lebih menyesuaikan lagi nih. Dari tadi kan aku bilang ya, penting banget kita promosi itu target partisipan kita siapa. Itu penting banget. Jadi intonasinya juga, bahasanya juga, terus juga selling point-nya yang paling penting. Nah, nanti videonya dikirim ke link ya, Aca. Ya, betul. Jadi buat teman-teman semua, ini tugasnya bisa kalian SS atau kalian catat biar nggak lupa nantinya, dan bisa dikirimin ke link yang dikirim di chat, oke? Di bit.ly/tugasdivisi04webinar. Oke, jangan sampai nggak dicatat tuh teman-teman. Iya, bener. Soalnya sayang banget nih, kayak kalian bisa ngerasain buat bisa presenting Java Jazz Festival. Asik banget nggak tuh?
Bener banget. Kalian bisa praktis skill kalian di sini. Oh iya, mau ngingetin juga untuk tugasnya maksimal dikumpulinnya itu besok jam 23.59. Oke? Jadi jangan sampai ada yang telat dan lebih cepat lebih baik. Mantap. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih Kak Rizka udah memberikan banyak serapan-serapan baru untuk teman-teman 2020 tentang divisi humas itu sendiri, baik penjelasannya, job desk-nya, terus tips and triknya menjadi seorang humas yang baik itu seperti apa. Dan buat teman-teman yang lain, kita tunggu nih untuk menjadi humas-humas ke depannya. Oke, bener banget nih. Aku mau bilang makasih banyak juga buat teman-teman udah antusias banget tadi ikut workshop-nya dan ngedengerin, yang nanya juga antusias. Aku seneng banget kalian semua kontributif ya dan sangat antusias ngikutinnya. Pesan aku terakhir banget, diingat lagi omongan Kak Deta, kalau ada peluang apapun itu buat belajar, kalian jangan sia-siain karena menurut aku sayang banget kuliah itu bakal berbeda banget sama dunia kerja nanti. Dan untuk kalian bisa nge-upgrade diri kalian di kuliah tuh, kalau misalkan ada kesempatan, kalian harus banget ikutin, gitu. Dan pokoknya intinya soft skill itu penting banget, teman-teman. IP tuh nggak cukup. Tapi pengalaman yang ngebedain teman-teman sama lulusan lain, dan juga soft skill teman-teman, manner teman-teman, cara teman-teman public speaking itu udah harus wajib punya, gitu, di dunia kerja sekarang. Pokoknya, bener kata Aca, aku tunggu ya kalian di Humas, mungkin tahun depan daftar relasi atau mungkin jadi calon project officer teknik open house. Gitu. Thank you. Okay, thank you Kak Rizka dan teman-teman 2020 dari departemen manapun. Terima kasih udah mengikuti acara webinar kali ini. Mungkin secara singkat bakal gue tutup dengan doa karena udah dimulai dengan doa kali ya. Oke, kita doa dulu bareng-bareng, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semua. Udah boleh live dari Zoom-nya. Dan juga terima kasih buat Kak Rizka udah menyempatkan waktunya. Serta sama-sama, Aca. Thank you banget ya udah undang aku buat jadi pembicara juga. Thank you juga, Kak. Oke. Sama-sama. Sampai Thank you jumpa. semuanya.